Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ferani dan teman saya Nur Hazlina dari kelompok 5 akan mempresentasikan melalui video ini makalah bahasa Indonesia yang berjudul Kalimat Efektif. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kalimat efektif itu sendiri. Menurut J.S. Badu, kalimat efektif yaitu kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan dan disarankan oleh si pembaca dapat diterima dan dipahami oleh si pendengar. Sama benar dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh si penutur atau si penulis. Dalam konteks penuturan perkataan atau lisan, sebuah penuturan efektif itu harus dapat membangkitkan kembali gagasan yang dimiliki oleh pendengar persis sama dengan apa yang dimiliki oleh pembicara. Itulah yang dimaksud dengan kalimat efektif. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili gagasan pembaca dan penulis sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama adalah kesepadaan. Kesepadaan merupakan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri kesepadaan struktur suatu kalimat antara lain. Yang pertama, kalimat tersebut harus mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Tidak adanya subjek yang ganda, kalimat konjungsi antar kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal, dan predikat kalimat tidak didahului oleh kata penghubung. Sebagai contohnya, dalam rapat itu bisa diambil 3 keputusan. Itu tidak efektif. Tetapi kalimat yang efektifnya adalah rapat itu mengambil keputusan. Itulah yang kalimat efektif. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah kesejajaran. Kesejajaran merupakan kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang dipakai dalam kalimat. Apabila bentuk pertama memakai verba, maka bentuk keduanya juga menggunakan verba. Dan apabila kalimat pertama menggunakan imbuhan me, dan kata kerja selanjutnya juga harus menggunakan imbuhan me. Contohnya, Dani menolong orang itu dengan digotongnya ke pinggir jalan. Itu tidak efektif dan tidak nyaman untuk didengar. Jadi, yang lebih efektifnya adalah Dani menolong orang itu dengan menggotongnya ke pinggir jalan. Itulah salah satu contohnya menggunakan imbuhan me dan dilanjutkan dengan kata kerja yang menggunakan imbuhan me. Kemudian, yang ketiga adalah ketegasan makna. Ketegasan yaitu perlakuan, penekanan, atau penonjolan kepada sebuah ide pokok dari suatu kalimat. Terdapat beberapa cara untuk membuat penekanan dalam sebuah kalimat. Antara lain, yang pertama, meletakkan ide pokok itu ke depan kalimat. Contohnya, harapan kami ialah supaya persoalan ini bisa kita bicarakan pada kesempatan lain. Itu adalah salah. Jadi yang benarnya, yang efektifnya adalah pada kesempatan lain, kami berharap kita bisa membicarakan lagi soal ini. Kemudian yang kedua, caranya adalah memuat rangkaian kata yang bertahap. Contohnya aja, tidak 1.000, sejuta, tapi berjuta-juta rupiah sudah disumbangkan ke anak yatim. Itu adalah kalimat yang tidak efektif. Yang efektifnya adalah lebih tersusun. Tidak 100, 1.000, atau sejuta, tapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak yatim. Yang tata cara yang ketiga adalah melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya seperti cerita ini benar-benar menarik, cerita ini sangat menyedihkan. Kemudian yang keempat adalah memakai partikel penegasan, misalnya partikel lah, pun, dan kah. Contohnya adalah seperti dapatkah mereka mengerti maksud pembicaraanku? Dan selanjutnya materi tentang syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama adalah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Suatu kalimat efektif haruskah memakai ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku juga harus menjadi perhatian, supaya kata yang ditulis mempunyai ejaan yang tepat. Kemudian syarat yang kedua adalah sistematis. Kalimat paling sederhana merupakan kalimat yang mempunyai susunan subjek, predikat, lalu ditambahkan dengan objek dan adanya keterangan. Sebisa mungkin untuk mengefektifkan kalimat, rancanglah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Apabila memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diusahakan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga adalah syaratnya hemat kata. Kalimat yang ditulis jangan terlalu banyak menghambur-hamburkan kata yang terlihat bertele-tele.
pastikan susunan kalimat yang dirumuskan pasti dan ringkasnya supaya orang yang membaca mudah menangkap gagasan yang dituangkan dalam tulisan tersebut. Dan syarat yang terakhir adalah tidak ambigu. Kalimat efektif sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, maka pembaca tidak akan kesulitan memaknai ide dari kalimat. Jadi tidak adanya kesan ambigu dalam suatu kalimat tersebut. Dan materi selanjutnya adalah pola kalimat dasar yang akan dijelaskan oleh Nur Hazlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazlina dari kelompok 5 akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Cynthia Khairani di atas tadi. Yang selanjutnya adalah pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar yang pertama ada S dan P, di mana S itu adalah subjek dan P itu adalah predikat. Adapun beberapa contoh kalimat yang menggunakan pola ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayah bekerja. Yang langsung bisa kita ketahui bahwa S itu adalah subjeknya adalah ayah dan predikatnya bekerja. Yang kedua adalah SPO. Pola yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ini biasanya dipakai pada contoh kalimat deklaratif, aktif, transitif, dan kalimat aktif transitif. Adapun beberapa contoh kalimat dengan pola ini adalah ibu memasak nasi, yang ibunya sebagai subjek, menanak atau memasak sebagai predikat, dan nasi adalah objeknya. Yang ketiga adalah SPPL yang terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Pola ini biasanya digunakan dalam kalimat deklaratif aktif intransif, kalimat deklaratif semi transitif, kalimat aktif intransif, dan kalimat aktif semi transitif. Adapun contoh kalimat ini, tubuhnya berlumuran keringat. Subjeknya adalah tubuh, predikatnya adalah berlumuran, dan pelengkapnya adalah keringat. Contoh yang lain lagi, langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Subjeknya adalah langit malam ini, pelengkapnya bertaburan dan predikatnya adalah bertaburan dan pelengkapnya bintang-bintang. Yang keempat adalah SPK, merupakan pola kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, keterangan, dan keterangan. Pola ini biasanya dapat dijumpai dalam kalimat deklaratif aktif intransif dan kalimat aktif intransif. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak sedang bermain di lapangan. Subjeknya adalah anak-anak, predikatnya adalah bermain, dan keterangannya lapangan. Yang kelima adalah SOPK. Pola ini merupakan pola yang SOPK. Pola ini merupakan pola yang paling umum dan paling dikenal masyarakat, sebagaimana yang telah diketahui bahwa pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Subjeknya adalah ibu, predikatnya membeli, dan objeknya sayur-sayuran, dan keterangannya di pasar tradisional. Yang kedua adalah para petani menanam padi di pagi hari. Subjeknya adalah para petani, predikatnya menanam, dan objeknya padi, serta keterangannya di pagi hari. Dan yang keenam adalah SPO dan pelengkap atau PEL. Contohnya adalah ibu membelikan adik pakaian baru. Subjeknya adalah ibu, predikatnya yang membelikan, objeknya adalah adik, dan pelengkapnya adalah pakaian baru. Yang selanjutnya adalah SP, PEL, dan K. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap serta keterangan. Contohnya, tubuhnya berlumuran keringat karena bekerja keras seharian. Subjeknya adalah tubuhnya, predikatnya berlumuran, pelengkapnya keringat, serta keterangannya
karena bekerja keras seharian. Yang terakhir adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, serta keterangan. Pola ini merupakan pola kalimat yang paling kompleks dan lengkap karena semua unsur kalimat terkandung di dalamnya. Contohnya, ibu membelikan adik pakaian baru pada hari Minggu kemarin. Subjeknya adalah ibu, pelengkapnya membelikan, objeknya adik, predikatnya membelikan, objeknya adik, pelengkapnya pakaian baru, serta keterangannya pada hari Minggu kemarin. Jenis kalimat. Yang pertama, jenis kalimat berdasarkan bentuk terbagi menjadi dua. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu susunan struktur objek dan predikat. Contohnya, orang itu guru kami. Terdapat satu objek dan satu predikat. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal, terbagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara, yaitu kalimat yang memiliki klausa yang kedudukannya sama. Contoh kalimat majemuk setara ini, Santi menjahit baju dan Yuli membuat jus. Kedudukan di antara kedua kalimat di atas itu adalah sama. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat, terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat atau klausa utama dan klausa subordinatif. Contohnya, Supriyanto tetap berangkat, itu merupakan induk kalimat, meskipun itu merupakan konjungsi, dan hari telah gelap anak kalimat. Jadi keseluruhannya, Supriyanto tetap berangkat meskipun hari telah gelap. Yang kedua adalah jenis kalimat berdasarkan isi. Jenis kalimat berdasarkan isi ini juga terbagi menjadi empat. Yang pertama, kalimat berita atau kalimat deklaratif. Kalimat berita ini adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Ciri-ciri dari kalimat berita ini antara lain berisi informasi, intonasinya netral, tulisan diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh kalimat berita adalah Agung sedang mengejar pencuri motor. Yang kedua adalah kalimat tanya atau kalimat interrogatif, adalah kalimat yang berfungsi untuk mencari tahu tentang satu informasi atau jawaban dari respon lawan bicara. Ciri-ciri kalimat ini di antaranya berisi pertanyaan, tanggapannya berupa jawaban. Dalam ragam tulis, kalimat ini diakhiri tanda baca tanya. Contohnya, kapan kamu akan ke Bandung? Yang ketiga adalah kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk memberikan perintah melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari kalimat perintah diantaranya berisi perintah, intonasinya perintah agak naik, tanggapannya bentuk perbuatan atau tindakan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, segera rapikan kamarmu. Yang terakhir adalah kalimat seruan. Kalimat seruan bertujuan mengungkapkan perasaan. Ciri-cirinya berintonasi tinggi dan diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, wah, kamu hebat sekali. Yang ketiga adalah jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Jenis kalimat berdasarkan pengucapan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat yang disampaikan langsung tanpa adanya perantara. Dalam ragam tulis, kalimat langsung ditandai dengan tanda baca petik. Tanda baca petik ini berfungsi untuk membedakan dengan kalimat penjelas. Contohnya, apa kamu besok ingin aku antar ke toko? Tanya Yoga. Di depan kata apa kamu besok itu ada tanda petiknya. Di akhir kata toko itu ada tanda petik
dalam ragam tulis seperti di dalam novel atau di dalam surat kabar untuk membedakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang pernah dikatakan orang lain. Adapun ciri-ciri dari kalimat tidak langsung diantaranya tidak menggunakan tanda petik. Ada perubahan kata ganti orang, bisa ditambahkan konjungsi bahwa. Seperti contohnya yang bisa kita lihat di dalam novel ataupun surat kabar, di dalam artikel yang mereka tulis ada kutipan pembicaraan yang telah dilakukan sebelumnya dengan dengan menambahkan kata bahwa. Yang terakhir adalah jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Adapun ciri-cirinya memiliki imbuhan me atau ber dan memiliki pola kalimat SPO dan SPOK. Contohnya, Zinu sedang makan di restoran. Kalimat aktif diklarifikasikan menjadi dua, yaitu kalimat aktif transitif atau kalimat aktif yang dapat diikuti atau disisipi oleh unsur objek, biasanya menggunakan imbuhan me, dan kalimat aktif intransif. Kalimat aktif yang tidak dapat disisipi dengan unsur objek, kalimat ini menggunakan predikat yang berimbuhan ber. Yang terakhir dari kalimat efektif berdasarkan fungsi subjeknya yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang unsur objeknya diberikan suatu tindakan atau pekerjaan. Imbuhan yang biasanya terdapat dalam kalimat ini yaitu di, ter, ke, an, atau ter, kan. Jenis kalimat ini diikuti oleh kata depan oleh. Contohnya, Dika diantar oleh Yudi. Sekian dari kami penjelasan tentang kalimat efektif. Cynthia? Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 5 dan saya Cynthia akan membacakan kesimpulan dari presentasi tadi. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat berfungsi mengungkapkan informasi secara tepat dan cepat dan mudah dipahami dan mempunyai hubungan kalimat, penekaan, dan pengucapan. Di dalam penyusunan kalimat efektif, sangat perlu diperhatikan struktur kalimat, kelugasan penyusunan fakta secara faktor-faktor lainnya, agar kalimat yang disusun menjadi kalimat yang utuh dan efektif. Unsur-unsur dalam kalimat efektif adanya subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, dan mengenai syarat-syarat maupun ciri-ciri kalimat yang meliputi kesatuan, kehematan, koherensi, paralelisme atau kesejajaran, penekanan, kevariasian, dan logis atau nalar. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, nanti kita akan lanjut di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.